Pak. Woi. Woi. Halo. Pak. Pak, ya kali ya, Pak. Ya kali. Hah? Kenapa? Nah, kamera matiin. Apa kamera dimatiin? Ya, yang hadir di sini silakan klik di kolom. Langsung aja nggak lama-lama. Kalau mau selamat pagi semua. Oke. Suara saya kedengaran jelas tidak? Kedengaran nggak? Halo? Kedengeran. Kedengaran ya? Kedengeran, Pak. Oke, sip. Nah, jangan lupa nih ditulis nama di kolom chat ya, nama plus kelas tuh, biar bisa nanti saya kan siapa yang hadir di sini. Ya, saya namanya doang, Pak. Mana emang ada? Gak ada, baru Dian Puspa Dewi doang. Enggak ditulis. Berarti keluar dulu, Pak. Ketik aja di chat. Ini kan ada kolom chat tuh, ketik aja namanya di sini. Gimana sih ngechatnya? Kan sebelah paling bawah kan ada titik 3 tuh, lainnya gitu ya, atau more lah. Di situ ada chat, ketik aja di situ. Itu Gode ada. Ya, ada kan? Oke. Oke deh. Gimana materi dimensi 3-nya? Yang udah baca berarti udah bikin catatan ya? Udah bikin rangkuman. Yang belum baca berarti belum. Ya. Ini yang kemarin ngeringkas ya, Pak? Yo, betul. Kalau kemarin kan hanya ngeringkas saja. Sekarang di situ kan ada contoh-contoh soalnya. Saya mau menjelaskan contoh-contoh soal. Ya, kita mulai nih. Contoh soal, perhatikan balok berikut. Nah, oke, sebelum ke situ, sini kan kedudukan titik terhadap garis. Titik terhadap garis itu ada dua kedudukannya, ada yang pada garis, ada yang titik kotak di luar garis ini, yang nempel sama yang nggak nempel gitu aja ya. Yang kotak pada garis sama yang kotak di luar garis. Oke, gampang sih titik pada garis. Coba yang bisa jawab silakan bersuara. Yang A nih, diketahui titik K dan titik L merupakan titik tengah untuk PS dan tusuk PW. Di mana itu titik K dan titik L? Titik K itu merupakan titik tengah rusuk PS. PS mana PS? Nah, ini kan PS nih. Di tengah-tengahnya.
ada titik L. Kalau rusuk TW, mana TW? Di TW nih, di tengah-tengahnya ada titik L, dibilangnya gitu. Nah, tentukan kedudukan titik P terhadap garis TU. Mana titik P? Ini titik P ya. TU mana TU? Nah, ini TU. Nah, jadi titik P terhadap garis TU itu letaknya bagaimana? Cuman ada dua kan titik terhadap garis. Ayo siapa yang bisa jawab? Siapa yang nih? Kedudukan titik P terhadap garis TU. P-nya di sini, L bukan, Pak. garis TU di atas. Kenapa? L bukan. Kedudukan titik terhadap garis itu ada dua, terletak pada dan terletak di luar garis. Gitu. Jadi jawabnya hanya itu aja, terletak pada garis atau terletak luar garis. Gitu. P terhadap garis TU, lihat titik P nempel nggak sih sama garis TU-nya? Nempel nggak? Nih, titik. Ini kan garis TU nih. TU. Titik P ada di sini nih. Titik P. Nempel nggak sama garis TU-nya? Halo? Enggak nempel. Nggak Enggak nempel. nempel. Karena nggak nempel, maka kedudukan titik P terhadap garis TU adalah terletak di luar. Gitu. Terletak di luar garis TU. Titik T terhadap garis. Oke. Nah, itu contohnya mungkin masih ragu-ragu buat ngejawabnya. Jadi jawabnya kayak gitu. Sekarang yang titik T terhadap garis LW. Titik T mana? Letak di dalam. Nah, titik T kan di situ ya. Titik T terhadap garis LW. LW. Titik T terhadap garis LW. Eh, ini kan ada garis LW, L, W. Titik T dia ada di mana? Titik T itu ada di sebelah Oke, kalau saya gambarin lagi, posisinya kayak gitu. Kalian bisa coba berimajinasi deh. T di mana garis LW? Di luar apa terletak pada garis LW? Titik T, loh, aduh, ada hilang semua. Halo, Iya, Pak. Halo. gimana nih titik T terhadap garis LW? Kalau ngezoom diperhatiin nggak sih apa ditinggal doang? Tidak dimatiin. Di luar. Hmm? Terletak di Bisa. luar. Ya, terletak di luar. Itu siapa? Dian. Dian. Terus, oh ya, kelas. 11 AP1. Oke. Nah, ini yang C itu ketika terhadap bidang PSBB. Jadi, ketika terhadap PSBB. Kedudukan titik terhadap bidang itu sama seperti kedudukan titik terhadap garis. Dia bisa berada di pada bidang atau berada di luar bidang. Jadi kalau misalnya kita punya bidang itu apa sih? Bidang itu suatu bentuk geometri. Nah, geometri berdasarkan ada titik, ada garis, terakhir ada bidang.
Nah, sekumpulan titik-titik itu bisa membentuk garis. Yang sekarang yang punya. Ini. Kalau bidang itu kumpulan garis-garis membentuk suatu bidang. Bidang tuh dia pasti punya luas. Soalnya bidang seperti ini nih. Oke. Jadi kalau titik pada bidang, ini misalnya bidang nih. Kalau misalnya ada saya letakkan sesuatu di bidang tersebut kayak gini. Nah, maka titik ini terletak pada bidang. Tapi kalau misalnya benda ini saya letakkan di atas bidangnya, berarti titik tersebut atau benda ini terletak di luar bidang. Gitu aja. Simple. Nah, sekarang coba kita balik lagi ke contohnya. Ketika terhadap bidang PSWT. Ketika terhadap bidang PSWT. Coba dilihat PSWT ada di mana nih. PSWT. PSWT kan di PSWT nih. Ketika kira-kira terletak pada bidang PSWT atau di luar bidang PSWT posisinya atau kedudukannya. Hmm? Ya, selain Dian, siapa yang mau jawab? Saya yakin semuanya bisa, cuman mau atau enggak nih. Yuk. Ketika terhadap bidang PSWT gimana? Kalau enggak ada, coba saya tanya. Fahrul, gimana Fahrul? Halo? Fahrul, suaranya diaktifkan. Bisa nggak dengerin dulu? Ya, Fahrul gimana Fahrul? Fahrul Nurdian. Untuk yang cek, menurut kamu jawabannya apa? Ketika terhadap bidang PSWT. Terhadap bidang PSWT, nih PSWT udah saya arsir tuh biar kelihatan. Itu kedudukannya bagaimana? Cek terhadap bidang itu ada dua juga, terletak di bidang dan terletak di luar bidang. Kalau yang C gimana nih? Supaya tidak berlama-lama. Oh, baru deh. Hmm? Oh, itu dapat. Jadi ada dua ya. Ada yang terletak pada garis, pada bidang, terletak pada garis. Ketika nempel nggak sih sampai PSWT? Orang makan jeruk dodol. Halo? Siapa yang makan? Nanti jipirin tuh kak. Iya ntar. Hah? Ya kalau nggak ada yang mau jawab, biarin aja nih lama-lama gini. Iya. Ya. Halo? Halo?
Iya, Pak. Oke, Bro. Nggak kedengeran, Pak. Jawab yang C. Terletak pada bidang, Pak. Karena kan kaknya ada di tengah-tengah bidang. Bukan di tengah, tapi memang nempel di bidang gitu. Kalau di tengah-tengah berarti kayaknya di sini dong. Tekan. Dia terletak pada bidang. Jadi siapa yang jawab? Ah, Siapa yang jawab? Dian, Pak. Nggak ada lagi selain Dian. Oke, yang U. Titik U terhadap bidang KRVL. Titik U terhadap bidang KRVL. Ini bidang KRVL. K, kamu hubungkan dulu dengan garis KRVL. Nih, garisnya KRVL. Titik U ada di sini. Ini bidang KRVL. Kira-kira U terhadap bidang KRVL dia letaknya ada di mana dia? Di bidang tersebut atau di luar bidang KRVL? Luar bidang. Di luar Luar bidang. bidang. Ya, tapi siapa tuh yang jawab tuh? Yang cowok, siapa yang cowok? Siapa tadi? Kamu, Oh, saya Rio Martaji, Pak. Aryo. Tetap di luar. Iri. Kelas berapa, Rio? 11 OTP 1. Oke. Nah, itu tadi contoh-contohnya. Mengenai kedudukan titik terhadap garis dan terhadap bidang. Oke deh. Ini apa nih contohnya nih? Contoh soal lagi, perhatikan limas berikut. Tentukan titik sudut yang terletak pada bidang alas limas. Oke deh. Ini namanya bangun apa? Jangan sampai lupa. Prisma ya Pak? Ini udah jelas-jelas ada tulisan itu. Limas. Limas. Nah, limas apa ini namanya? Limas segitiga. Limas segitiga. Ada yang punya pendapat lain nggak? Iya. Itu ngejar Selain genjang. limas segitiga. Ngejar genjang, Kenapa, Pak. Pak? Ada yang siapa yang punya jawaban lain selain limas segitiga? Itu ngejar genjang. Nah, Maco, bukan genjang. kelihatannya aja seperti jejar genjang bawahnya. Cuman kalau misalnya kita posisinya dari atas, itu tuh bentuknya begini tuh. Bayang nggak? Iya, iya. Ya kan? Kayak Jadi limas. lancip runcing di atas, terus dia ke bawah. Nah, untuk limas, dia tuh penamaannya berdasarkan bentuk alasnya. Kalau kamu lihat nih alasnya berbentuk apa? Persegi. Jejar Persegi. genjang. Nah, Persegi, jejar genjang. persegi. Kan kalau digambar dari atas kayak gini bentuknya. Nah, kalau digambar dari samping kayak gini. Biasanya tuh kalau yang di buku-buku gambarnya kelihatan dari samping biar kelihatan alasnya, dia bentuknya segi 4 atau segitiga. Nah, karena dia alasnya bentuk segi 4 atau persegi, di sini kebetulan kayaknya persegi ya. Tapi nggak diketahui di soal sih, anggaplah misalnya persegi. Nah, persegi itu kan dia ciri-cirinya apa? Panjang Panjang kali lebar. Lebar. dan panjang sisinya sama. Oh, sama. Panjang kali sisi. Nah, ini sama panjang, kalau persegi tuh ini sama panjang, ya kan? Sisinya Kali panjang sama sisi. semua. Iya, panjang kali sisi. Sisi kali Apa panjang sisi. sisi kali sisi luasnya. Sisi. Berarti itu luas dong. Setiap Luas. sisinya, bukan, belum luas. Setiap sisinya tuh punya panjang yang sama. Kalau misalnya ini 5, maka semuanya juga 5 5. gitu. Nah, apa misalnya limas beraturan. Kalau limas beraturan, ini yang atas-atas tuh namanya rusuk. Untuk tegak limasnya. Nah, ini juga panjangnya sama. Nah, ini namanya berarti limas persegi atau limas segi 4 beraturan. Beraturan. Nah,
Berarti kalau ditanya, tentukan titik sudut yang terletak pada bidang alas. Nah, alasnya kan berbentuk apa nih? Segi 4 atau persegi. Kalau digambarkan kayak gini. Kalau persegi, berarti kita namain sesuai sama gambarnya. Alasnya ada A, B, C, D. Gitu ya. Titik sudutnya ya ada berapa nih titik sudutnya? 4. Nah, Dua, kalau tiga. kita lihat dari alasnya ada 4 ya. Titik sudut A, Iya. C, sama D. Gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari keseluruhan limas, nah ini juga titik sudut nih. Bisa kayak gitu Satu. juga, bisa kayak gitu juga ya kan. Nah, contohnya yang T, A, B. Nah, B, C, ya D. kan, sudut Hmm. TAB itu A-nya ada di alas, berarti TAB dia titik sudut yang terletak pada bidang alas. Gitu. Terus ada lagi sudut T, A, B, C. D, Eh, TAD ke TAD ya. belakang, yang ke belakang tuh. Heeh. Itu yang tengahnya A. Sekarang kita geser kalau yang tengahnya B deh misalnya. Berarti T, T, B, C. B, T, B, C. ya TB TBC. dulu boleh. Habis itu A, TB, C. Nah, terus satu lagi T, yang tengahnya C misalnya. T, C, T, C, D. B, satu lagi ya T, C, D. Nah, yang terakhir yang tengahnya D. Berarti sudut T, D, A. Oke. Jadi A tuh yang ini. Iya, Kita iya, iya. tengahnya D kan. Dan Mm-mm. sudut T, T, D, D, D. C. Nih, yang belakang tuh, yang ke C. Oke. Nah, itu tadi kedudukan titik terhadap garis dan bidang. Nah, sekarang kedudukan garis terhadap garis lain. Jadi antara dua garis itu kedudukannya seperti apa? Nah, ada yang berpotongan. Kalau berpotongan paham nggak nih maksudnya gimana berpotongan? Jadi antara dua garis dia benar-benar ketemu, Potong. ada titik Titik temunya. Iya, titik temunya disebut titik potong lah. Jadi itu namanya garis yang berpotongan. Kalau dua garis dia ada titik potongnya, ada ketemunya di mana itu namanya berpotongan. Nah, kemudian ada yang sejajar. Kalau sejajar itu mau dipanjangin kayak apa dia nggak bakalan ketemu, namanya sejajar. Terus yang terakhir ada yang bersilangan. Ini bersilangan gimana? Coba dibayangin. Pada gambar C, garis R dan garis S dia saling bersilangan. Garis R bersilangan dengan garis S karena garis R terletak pada bidang alfa nih. Anggap bidang ini yang segi 4 itu bidang. Nah, jadi R itu terletak pada bidang, sementara garis S dia menembus bidang. Kalau menembus berarti dia ya nembus. Paham nggak nembus? Tapi dia nggak ketemu sama R gitu. Iya. Kayak nusuk bidang tapi di sebelah R. Jadinya kan nggak ketemu kan. Itu namanya dia garis yang bersilangan. S dengan R. Dia nusuk bidang tapi nggak ketemu sama R di sebelahnya gitu. Oke, untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh soalnya. Perhatikan balok berikut. Masih balok. Tentukan pasangan garis yang saling bersilangan. Oke, ini udah langsung garis yang bersilangan. H sama F. Ingat pokoknya kalau garis bersilangan itu dia nggak ketemu. Ayo siapa yang mau coba jawab? Apa? H ke F, E ke G. A ke F, E ke G. Nah, garis ya. Garis itu berarti minimal ada dua titik yang kita bisa sebut. Coba kalau misalnya saya sebut tadi apa? A ke F. Aduh jauh. H, Yang H, yang udah H kelihatan ke garisnya F. dulu deh. Oh, H. Yang udah kelihatan garisnya dulu aja. Misalnya ya, AB. Kalau saya sebut AB, dia pasangan yang bersilangan itu dengan garis apa? AB dengan garis dia. Gitu.
Persilangannya Nah, supaya lebih gampang, lihat di sini. lihat AB, dia terletak pada bidang apa nih garis AB? Nah, garis AB itu bisa terletak pada bidang alas ABCD. ABCD yang di bawah. Ada garis AB kan? ya. Nah, sekarang kamu cari satu garis lain yang arahnya beda dengan AB. Kalau AB kan Ah. berarti kayak tiduran gitu tuh, mendatar ya. Iya, Nah, berarti kamu cari garis yang tegak, tapi yang jauh, yang nggak kena AB. AG. GC, Pak. GC. Hah? AG. AG. Di luar. Apa HD? Nah, yang benar adalah DH atau HD ya. DH aja deh kita sebut. Dia arahnya beda tuh. AB-nya kan begini. DH-nya dia ke atas, cuman dia jauh, nggak kena. Itu namanya bersilangan. Berarti yang pertama AB dengan DH. Bisa coba sebutin lagi yang lain. DC, AB dengan apa? HD, DH, DH udah. HD sama AB DH dengan sama aja. Masih AB, masih AB. CG. CG. GC, Ya, GC, GG. CG aja boleh. GC. Nah, ya betul. GC. Nah, ada lagi nih AB nih. Tapi kita jangan lihat yang AB terletak pada bidang ABCD atau terletak di bawah. Bisa misalnya AB terletak pada bidang yang depan nih. ABFD. Nah, FD, berarti cari garis yang arahnya beda. HE, Kayak AB. HG. Berarti apa? AB HE, kan begini. Apa? HE, ya betul. HE. HE kan di atas ya. Arahnya beda kan. Yang ini lurus gitu depan belakang. Kalau AB kan kanan kiri. Dan dia itu nggak ketemu. Nah, itu namanya juga bersilangan. AB dengan EH atau HE. Kalau untuk penyebutan nama, biasain berurutan gitu sesuai sama abjad. Kan E dulu kan, berarti E dulu baru H. Gitu. EH. Nah, ada lagi nih AB. FG. AB dengan F. Tadi ada yang sebut FG. F, FG. 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 Ya, Mariza. Benar. AB dengan FG, AB dengan EH. Nah, itu dia AB. Nah, AB kan kira-kira AB sudah terlist semua belum? Kayaknya sih udah ditulis semua. Karena kan AB dia terletak, kalau misalnya kelihatan dari sini cuman terletak pada dua bidang sisi itu. Bawah sama yang depan. Nah. Oke, itu baru AB. Nanti sisanya kamu bisa cari sendiri. Terus saya contohin yang AB doang. Oke. Tadi kan yang garis itu baru yang bersilangan yang ditanya. Kalau yang berpotongan gimana? potongan Yang berpotongan. Yang berpotongan lebih gampang. EF Karena ketemu cari aja garis yang ketemu gitu. Misalnya AB. AB dengan garis apa tuh ya berpotongannya? BC. Ya, BC. Pokoknya yang ketemu aja AB sama apa di situ. Misalnya AB dengan AD. AD. Nah, kalau berpotongan pasti ada huruf yang sama kan? AB dengan GC sama-sama ada B-nya. AB dengan AD sama-sama ada A-nya. Kayak gitu gampang kalau berpotongan. Nah, ada lagi AB dengan AE. AE. Banyak kalau berpotongan ya. Nah, bisa juga AB sama apa lagi? Ada lagi nggak? BF. AB BF. sama BF. Ya.
dengan BF. Yang kelihatan aja ya, yang kelihatan gambar garisnya di balok. Jangan buat gambar garis sendiri gitu. Nanti itu. AB dengan BF, AB dengan AE udah, AB dengan BC udah, AB sama AD udah. Ada lagi nggak nih? 1, 2, 3, 4. Ada lagi ya. BC, BF, AE, AD. Udah, itu baru yang AB. Nanti kamu sisanya cari sendiri bisa. Kalau yang sejajar, gimana? Nah, contohnya dari AB aja. GH, AB dengan apa nih? AB sama dengan DC, DD. CD. CD. Kalau sejajar tuh cari yang benar-benar posisinya apa ya, arahnya sama, cuman dia kalau nggak bakal potongan intinya. Yang pertama AB dengan CD. Nah, AB sampai belakang berhadapan dengan CD kan. Nah, ini dia saling sejajar, dia nggak bakalan berpotongan gitu. Arahnya sama, tapi dia juga nggak bakal berpotongan, tuh namanya sejajar. Ada lagi nggak? Sejajar dengan AB. GH. AB sama GH, betul. Betul, GH benar. Ada lagi nggak? EF bisa nggak Pak? EF benar. Ya, Marisa benar. Terus ada lagi nggak? CD, EF, GH. Udah ya? Udah. Udah. Ya, harusnya sih udah. Oke, nanti kamu bisa cari lagi. Nah, kemudian kedudukan garis terhadap bidang. Nah, kedudukan garis terhadap bidang tuh ada 3 di sini ya. Terletak pada bidang. Kalau terletak pada bidang tuh artinya garis tersebut nempel pada bidang. Benar-benar berada pada bidang tersebut. Atau nempel lah istilahnya. Kalau garis sejajar tuh dengan pada gambar B, garis K terletak pada bidang alfa dan garis L terletak di luar bidang alfa. Oleh karena garis L sejajar dengan garis K, maka garis L juga sejajar dengan bidang alfa. Jadi kalau untuk yang garis sejajar pada bidang, jadi misalnya ini ada bidang nih, di bidang tersebut ada garis K yang nempel ya. Terus misalnya ada garis lain, misalnya di atas garis K yaitu garis L. Nah, posisinya garis L sama garis K itu saling sejajar. Nah, karena garis K itu terletak di bidang alfa, maka garis L itu sejajar dengan bidang alfa. Itu idenya. Kalau garis C, kalau yang C itu ada apa tuh? Garis memotong atau menembus bidang. Kalau memotong ya benar. Memotong berarti nembus, nusuk gitu sama aja. Garis H dan garis J memotong atau menembus bidang alfa berturut-turut titik A dan titik B. Garis J memotong tegak lurus bidang alfa, akibatnya garis J akan tegak lurus semua garis pada bidang alfa. Oke. Jadi ini ada 2 kondisi. Yang pertama, misalnya ada garis H, memotongnya atau menembusnya itu sembarangan aja. Tapi kalau yang J itu dia lurus atau tegak lurus. Tegak lurus dia membentuk sudut siku-siku. Nah, karena saat garis J dia memotong bidang alfa tegak lurus, maka titik potongnya kan di sini ya. Maka kalau dari titik potong ini kita tarik garis yang terletak pada bidang alfa, maka semua garis tersebut akan tegak lurus juga dengan J. Gitu. Nah, coba kita contoh nih. Ini nanti kalau misalnya mati, nanti bisa di join lagi ya nanti ya. Ini masih ada 4 menit. Mudah-mudahan sih sempat. Oke, perhatikan kubus berikut. Tentukan pasangan garis dan bidang yang saling sejajar. Oke, pasangan garis dan bidang yang saling sejajar. Mana nih? Berarti ada garis dan bidang. Garis apa? Kalau misalnya saya sebut garis AB, maka bidang mana yang sejajar dengan AB? Nah, saya kasih contoh misalnya bidang yang belakang nih. Bidang CDHG. CDHG. Jadi kalau namain bidang tuh muter ya. CDHG balik lagi. Nah, dia tuh sejajar. Kenapa dia AB sejajar dengan CDHG?
Karena kalau kamu perhatikan di bidang CDHG kan ada garis CD nih. Nah, garis CD itu sejajar dengan garis AB. Maka garis AB sejajar dengan bidang CDHG kayak gitu. Itu kalau secara teori begitu cara ngeliatnya. Nah, kira-kira selain AB dengan CDHG, AB dengan bidang mana lagi yang sejajar? EF, GH. Betul, yang atas ya, EF, Iya. GH. Scenario. EF, GH. Nah, itu dia. Ada dua bidang yang sejajar dengan AB. Nah, itu yang sejajar. Nanti sisanya kamu bisa cari lagi. Nah, terus kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah, ini kalau ada dua bidang, itu dia kedudukannya bisa saling sejajar atau bisa saling berpotongan. Cuman ada dua. Bersilangan nggak ada karena bidang bisa diperluas gitu. Kalau diperluas ternyata ada titik potongnya atau berpotongan, ada ketemu, maka dia saling berpotongan. Contoh nih, perhatikan kubus di samping, sebutkan pasangan sisi yang sejajar. Kok sisi ya? Ya, sisi. Sisi kubus atau bidang ya. Jadi kalau dalam kubus itu limas, balok, prisma itu kan namanya bangun ruang. Bangun ruang itu sebutnya sisi. Bangun ruang itu punya bidang atau yang biasa kita sebut sisi. Jadi sisi pada kubus dia berbentuk persegi, ada 6 persegi di situ. Nah, sisi atau bidang pada kubus yang sejajar mana aja nih? Contohnya KLMN dengan OPQR, bidang mana? Betul, OP, QR, dia IR, saling sejajar. Benar banget. Yang B. Masih yang A. Selain KLMN, mana lagi yang sejajar? P, PLMQ dengan KORN. PLMQ. Kayaknya lebih enak kalau kita nyebutnya LMKP gitu ya. Sama aja sih. Cuman karena L kan duluan ya. L dulu. LMKP dengan KN, KORN, KN, KN, R, O. Ya, arahnya sama tuh kan. LM, KP, KN, RO gitu. Nah, sisanya bisa kamu cari. Yang B, sebutkan sisi yang memotong sisi KNRO. KNRO dia ada di samping sebelah kiri. Berarti yang berpotongan dengan KNRO itu ada sisi mana aja atau bidang mana aja di situ. OPQR OP, sama oh ya betul. sama OPQR KLMN. bisa. Terus apa? KLMN. KLMN. Nah, KLMN yang di bawah, OPQR yang di atas. Nah, dia berpotongannya di sini tuh. Kalau yang bawah di KN, kalau yang atas berpotongannya di OR. Oke. Nah,